Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanita Mutiaraning Vestika, peserta pelatihan dasar CPNS 2024, Angkatan 11, Kelompok 8. Kali ini saya akan membahas tentang isu kontemporer. Saya akan mengangkat tentang pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam beberapa dekade terakhir ini, masih kita sering mendengar bahwa kasus pelecehan terjadi di mana-mana, terutama di dunia pendidikan. Dimulai dari tingkatan sekolah dasar, bahkan sampai tingkat universitas. Pelakunya bahkan orang-orang terdekat korban, seperti teman sebaya, guru, atau bahkan staf kepegawaian di lingkungan pendidikan tersebut. Pelecehan fisik tidak hanya menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir ini. Khususnya di Indonesia, masih seringkali kita mendengar terjadinya pelecehan fisik di dunia pendidikan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Pelecehan fisik dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Misalnya, si anak pelaku kekerasan ini dalam lingkungan rumah tangganya, dia kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang, terutama dari orang tuanya. Sehingga dia frustasi dan meluapkan amarahnya kepada teman-temannya. Faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya kekerasan fisik adalah misalnya tekanan sosial, seperti persaingan antar teman, ada kecemburuan atau kesenjangan sosial, sehingga memicu si pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan. Kemudian ada juga karena pengaruh media dan teknologi. Paparan kekerasan yang ditampilkan melalui media, melalui internet, media sosial, itu dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka akan meniru dari tayangan yang ada di media dan teknologi tersebut. Selain itu, adanya budaya yang mendukung kekerasan atau normalisasi terhadap kekerasan atau pelecehan tersebut. Nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Sehingga kekerasan dan pelecehan itu akan semakin sering terjadi. Faktor lain adalah kurangnya pendidikan, penyuluhan, edukasi kepada anak-anak atau siswa. Selain itu juga bisa karena gangguan psikologis, karena kurangnya pengawasan, kedisiplinan, dan juga karena ada ketidaksetaraan atau diskriminasi sehingga pelaku akhirnya memunculkan tindakan yang agresif atau melakukan pelecehan dan juga kekerasan. Lalu, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah kekerasan dan pelecehan seksual yang ada di lingkungan pendidikan? Kita dapat menerapkan beberapa cara. Yang pertama, melalui edukasi kepada para siswa dan juga semua yang ada di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan untuk menjelaskan apa itu pelecehan dan kekerasan seksual, bagaimana tanda-tandanya jika seseorang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara melaporkannya. Kita harus mengedukasi. Kemudian, perlunya kebijakan yang jelas dalam institusi tersebut. Kebijakan yang jelas tentang seperti apa yang dikategorikan dalam suatu pelecehan atau kekerasan seksual, lalu bagaimana prosedur pelaporannya dan juga sanksi yang tegas bagi pelakunya. Lingkungan institusi juga perlu support kepada korban pelecehan dan kekerasan seksual. Kemudian adanya perlindungan kepada korban dan juga kampanye kesadaran akan bahayanya kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Kita juga perlu melibatkan peran orang tua agar mereka tahu dan mengenali perubahan yang terjadi pada anak-anaknya. Perlunya partisipasi antara orang tua dan institusi serta lingkungan sekolah untuk memberikan budaya yang kondusif serta pendidikan moral dan karakter yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.